Halo semuanya, baik lagi bersama gua Rizda. Oke, jadi hari ini sesuai yang gue bilang di video-video kemarin, sekarang gua mau review full review Honda Odyssey 2013. Oke, jadi ini Honda Odyssey 2013, dia tahun terakhir yang model seperti ini. Ini model RB3 yang masih panjang, masih ceper, masih pendek gitu. Nanti buat videonya, buat keluarnya di akhir video ya. Oke, jadi ini mobil udah gua miliki selama 3 tahun ya, kalau nggak salah ya, 3 tahun, karena ini dibeli pas masa COVID. Alasannya apa beli ini? Alasannya ini sebenarnya campuran antara nyokap dan bokap gue. Bokap gue maunya Camry sedan, nah nyokap gue mau yang muatnya banyak. Ya udah, tengah-tengahnya ini dia masih pendek, masih rasa sedan, tapi bisa muat bertujuh tuh. Kalau kalian lihat di belakang itu ada 3 row ya, jadi bisa muat bertujuh. Nah ini perfect combinationnya gitulah, dari antara bisa muat banyak dan handling like a sedan gitu. Ini betul sekali, handlingnya like a sedan. Dia benar-benar sigap dan nggak limbung sama sekali karena dia ceper. Tapi ya gitu, karena ceper, kalau ngelewatin yang jalan-jalan udah keluar kota, udah ajus-ajusan tuh ya mikir 2 kali lah gitu, atau pelan-pelan banget. Bahkan kalau kalian pernah ke Kokas tapi parkirnya di bagian office, itu ada kayak polisi tidur tapi gede banget. Nah itu pernah lewat situ, nggak nyadar kalau setinggi itu, dan ya tengahnya mentok gitu, nggak nyangkut, tapi tengahnya mentok seret gitu. Nah itu paling kendala-kendala mobil-mobil sedan dan ceper ya kayak gitu. Cuman buat handling wise itu sangat enak gitu. Kalian mau ngebut ya nggak ngebut banget, maksudnya ini bukan yang sports car, dia masih empuk gitu ya. Ngebut 140, 160 di tol, belokan gitu masih refine banget. Kalau kalian naiknya Pajero standar atau mobil tinggi lainnya kan oke, mungkin masih bisa belok, tapi goyang banget atau miring banget, nggak pede lah gitu. Beda ya kalau emang dirinya yang pede, kayak kalian yang suka ngebut-ngebutan pakai Pajero, pakai Fortuner, tuh jujur gue salut banget sama kalian karena itu menyeramkan sekali gitu. Nah ini enak banget handlingnya, terus empuk juga. Nah, jadi karena sedan dia bisa punya 2 side itu loh, dia bisa empuk tapi dia nggak limbung gitu, karena sedan pendek, ceper dan yang lain gitu. Nah ini walaupun sedan, walaupun ceper, tapi kalau di belakang headroom, legroom semua sangat mencukupi gitu. Ini sangat lega gitu. Apalagi ini muat bertujuh dengan joknya yang kita nggak perlu kayak maksa-maksain gitu, jadi yang tengah nanti nggak lega, yang belakang baru duduk enggak. Jadi semua bisa lega di mobil ini gitu, karena mobilnya panjang, lebar. Sebenarnya nggak begitu lebar, kalau di dalam sih berasa banget lebar ya. Nih apalagi kalau kalian lihat ke depan nih, tuh lebar dan panjang ke depan gitu. Cuman tuh ya rasanya doang gitu, karena dashboardnya landai dan mundur. Terus dia rendah juga dashboardnya. Tuh nih eye view gue, POV setara mata gue ya segini gitu. Jadi ya masih enak banget lah ini mobilnya. Disetir memang ya rada kagok kalau kalian belum kebiasa, karena itu depannya itu kita nggak bisa ngelihat sebenarnya bumper kita di mana kan kalau misal naik, atau kap kita depannya di mana. Jadi benar-benar feeling gitu. Nih karena kalau kalian lihat nih eye view gue, ya kalian nggak bisa lihat bahkan kap aja nggak kelihatan dari sini gitu. Jadi benar feeling gitu. Kan
kan kalau misal kayak mobilnya contoh Raize tuh kita masih kelihatan ujung kap depan kita tuh di mana gitu. Jadi masih bisa enak gitu. Cuman kalau ini ya harus benar-benar by feeling gitu. Setir, kalau urusan setir satu tangan masih enak. Masih ringan, tapi dia bukan yang seringan kayak kalau kalian HR-V atau Honda Jazz yang baru, City Hatchback yang pokoknya mobil baru kan udah ringan-ringan banget ya. Ini enggak, ini dia bukan hidrolik ya, dia tetap electronic power steering. Cuman dia agak slightly berat, tapi jadinya ya enak gitu, kokoh gitu. Mau berasanya tuh kalau dikendarai itu kokoh, nggak gampang goyang, nggak gampang apa gitu, stabil lah. Kalau apalagi kalau kalian kecepatan tinggi tuh stabil banget mobil ini gitu. Jadi udah steeringnya stabil, mobilnya stabil, ya perfect lah gitu. Nah itu kalau kayak kita ngebahas tentang ride quality-nya dari Honda Odyssey ini. Nah gimana kalau dari sisi mesin? Oke, dia jadi mesinnya ini mesin 2400 cc VTEC, iVTEC. Ini kodenya itu kalau nggak salah K24. Tenaga, nah di Indonesia tuh ada dua, kalian IU atau ATPM. Nah kalau IU itu kalian dapet yang dari JDM langsung itu sekitar 200-an HP, 202 HP atau 203 HP. Nah kalau yang ATPM tuh kalau dia sekitar 170-an, 180-an HP gitu. Emang ada penurunan situ. Cuman tetap kok ini tetap berasa apa ya? Dia nggak berasa narik ya. Dia nggak berasa narik. Dia bukan berasa yang kayak jengat-jengat kayak diesel gitu yang gitu, enggak. Dia halus tapi naik terus gitu tenaganya gitu. Enggak yang enggak yang pelan lama naiknya atau kayak kenceng, berasa kenceng tapi naiknya lambat, enggak. Ini halus tapi naik terus gitu. Top speed top speed kalau dari orang-orang ya nggak top speed ini belum pernah nyobain yang sampai full banget, tapi 180-200 tuh bisa gitu kalau kalian punya nyalinya ya, itu bisa. Tapi ini paling pas tuh sebenarnya dia di kisaran 120-140 tuh paling pas, karena dia masih enak gitu loh, stabilnya masih enak, nggak yang goyang. Tapi 180 pun dia nggak goyang mobilnya gitu, masih enak banget. Yaitu terus, nah coba ini kita coba ya, kalau kita tarik ya, coba ya, kita matikan AC dulu. Sebenarnya nggak masalah sih, tapi ya biar aman sentos aja, karena mobil udah 2017. Ini kita tarik ya, matiin Econ Mode. Tuh di atas 5000 tuh ada suara VTEC-nya. Nah gitu. Remnya juga enak banget remnya. Ini dia remnya sangat mumpuni. Dia cakram depan belakang, jadi kalian gak usah khawatir. Remnya enak banget. Tenaga tuh kayak tadi, tarikan tadi enak banget kalau di gaspol. Mungkin ya kalau ngejar-ngejar ngejar mobil-mobil yang kayak M3, M4 enggak ya. Beda ya gitu. Beda, tapi ya masih sangat enak gitu buat kalau mau morning run. Tapi jangan lah ya, nggak usah lah ya morning run gitu lah. Morning run yang santai-santai aja ya, nggak usah ngebut-ngebut gitu. Ini masih enak banget. Paling gue sempet di kilometer berapa ya, kilometer 60-an ribu atau 70 ribu itu ganti packing gitu, packing atas sih, bukan, nggak sampai turun mesin, cuman head doang diangkat. Itu emang penyakitnya Honda tua. Pasti di situ, pasti di bagian head tuh udah mulai ada rembes. Tapi itu cuman ganti packing terus hilang gitu masalah rembesnya gitu sih. Terus bensin. Nah kalau bensin ini dia tuh, bensin di sini sih tertera 8,4 km per liter.
itu kombinasi ya tol sama dalam kota. Ya bilang boros gitu. Apalagi berasa banget karena dia nggak bisa minum Pertalite kan, dia harus Pertamax ke atas. Dan ya sekarang Pertamax lagi ada problem kan. Kalau kalian tahu Pertamax sekarang lagi problem di mana namanya, di katanya ada yang ngalamin jadi malah ada kerak di tangki bensinnya, dan keraknya itu keangkat sama fuel pump. Ya udah, jadi ngehambat fuel pumpnya, jadinya malah mogok gitu. Jadi fuel pumpnya nggak bisa ya kerak-keraknya itu malah kehambat di fuel pump, jadi bensin tuh nggak ngucur ke mesin gitu, nggak bisa ngalir gitu. Nah kalau kita nggak isi Pertamax kan, kita isi yang lain ya, berasa ya gitu. Nah ini kalau ke kampus gua kan di UI itu ya sekali pergi kan 30 km ya jaraknya, jadi PP itu sekitar 60 km, itu habis di 150.000 bensinnya. Jadi sehari ya 100.000 sampai 150.000 lah, tergantung seberapa macet ke sana gitu. Ya kalau emang pakai setiap hari sih ya berasa banget gitu. Terus kalau full itu dari habis tuh sekitar, kalau habis banget tuh sekitar 700 kayak 800 enggak 800 kayak nggak nyampe deh, sekitar 700-an gitu kalau nggak salah, sekitar segituan. Tapi kalau dari seperempat ke full itu isi BP 92 itu sekitar 600-an begitu. Ya kalau bensin ya namanya 2400 cc ya, mau diiritin juga, mau seirit-siritnya juga ya boros gitu. Mau boros juga ya nggak boros-boros banget gitu, jadi tengah-tengah, tapi ya berasa gitu. Kalau kalian pakainya setiap hari sih berasa ya bensin segini itu. Kalau lagi macet banget bisa 17, tapi kalau udah mulai agak lancar bisa 110. Itu kalau di tol tuh 110. Kalau kalian konstan terus 110 gitu. Ini gue pernah bawa ke Aceh, dari Jakarta ke Aceh itu bensin sekitar 18,5 sampai 19 gitu. Itu karena dia kan ada tol. Pas di tol kita oke konstan, tapi pas di jalan Sumateranya itu ya mau nggak bisa konstan, kita harus nyalip dan ngegas. Nah itu ya berasa di situ. Bensin turun tuh di situ, karena kita nyalip itu. Dan kok di sana ya kita nggak bisa ngisi Shell, Vivo gitu, nggak bisa. Kita mau nggak mau isinya Pertamax atau Pertamax Turbo aja masih jarang. Tuh, jadi mau nggak mau ya Pertamax gitu. Apalagi tuh buat mesin kayak gitu. Nanti buat sisi luarnya gue tunjukin ya pas kita udah dapat jalan kosong ya, tempat biasa di daerah Discovery sana. Di situ kita akan cobain kita lihat gimana sekelilingnya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan mobil ini. Oke. Jadi kelebihan itu lega, mobilnya lega. Terus dia punya bagasi yang ya bagasi kalau misalnya tiga-tiganya diangkat gitu, tiga-tiganya kursinya diangkat, itu ya nggak besar-besar amat, bisa muat. Kalau kalian bawa kayak galon itu bisa 3 galon berderet ya. 3 galon berderet. Atau kalau bawa koper yang gede gitu, itu koper medium itu bisa 2 kanan kiri gitu, nggak ditumpuk ya, maksudnya kanan kiri itu bisa 2. Kalau ketumpuk ya bisa setinggi kacanya gitu. Cuman kalau apalagi kalau jok baris 3-nya itu ditutup, gila itu lowong banget, itu bisa piknik bisa piknik gitu. Jadi emang lumayan banget, gede banget. Terus kelebihan kedua, empuk tapi juga stabil. Itu kelebihan yang menurut gue itu penting gitu, karena titik tengah yang kayak gitu susah kita cari gitu. Cuman ya mau nggak mau kita sedan gitu, mau nggak mau sedan atau yang kayak wagon kayak gini. Cuman ya gitu, nggak bisa lewat jalan-jalan jelek gitu kan gitu. Jadi itu keduanya. Dan ketiganya
Kalau tadi bagasinya lega, ini duduknya lega gitu. Kalian mau duduk gimana pun lega. Apalagi kalau kalian di sini mungkin cuman bertiga, cuman berempat, jadi kursi depannya bisa pas, kursi belakangnya bisa kalian mundurin pol, kursi baris keduanya ya bisa kalian mundurin pol. Nah itu udah, tuh enak banget udah, itu lega banget. Apa namanya, headroom juga aman banget gitu. Cuma nanti gue coba kasih tahu kalau di sisi baris kedua tuh bagian joknya tuh kurang maju gitu loh. Apa ya, bagian penopang pahanya tuh kurang maju gitu. Jadi buat kaki gue yang panjang gitu, paha gue tuh kayak cuman berapa ya, 3/4 sampai 3/4 gitu kesangganya. Sisanya enggak, itu lumayan bikin pegel. Tapi ya karena mobilnya lega, kalian bisa duduk kemana aja gitu. Mau kakinya kemana aja tuh bisa gitu. Karena ya itu baik lagi, karena mobilnya lega gitu. Terus direbahinnya juga lumayan, dia nggak bisa rebah full ya, karena dia serebah-rebahnya tuh kesangga sama wheel arch-nya di bagian dalam. Jadi nggak bisa sangat-sangat rebah yang tiduran gitu. Dulu gua di CR-V RM itu reclining belakangnya itu dikit banget gitu. Itu yang bikin gua nggak suka sama CR-V pas itu, karena apa ya, kurang buat senderannya gitu loh, buat nyendernya tuh kurang rebah. Itu paling nggak suka, itu jadi bikin pegel dan tidurnya nggak nyenyak gitu kalau kalian mau tidur gitu teman-teman. Oke. Nah terus itu kelebihannya. Oh, sama kelebihan yang terakhir adalah mesinnya powerful, lumayan powerful buat 2400 cc ini. Kalian mau kejar-kejaran di tol itu masih enak, kalian mau keluar kota itu masih enak. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kelemahannya. Apa sih kelemahan dari Honda Odyssey ini? Kelemahannya itu di kaki ya. Namanya mobil udah 2013, berarti udah hampir 11 tahun ya. Mobil udah 11 tahun. Honda itu harus di highlight tuh, 11 tahun Honda itu kakinya pasti ada problem. Ini kaki udah pernah ganti, shock breaker belum sih, jadi masih yang kayak ball joint, tie rod gitu-gitu udah ganti. Itu habis sekitar 11 ya, sekitar segituan. Terlebih pas itu ya gue bilang gue pernah bawa ke Aceh. Nah itu kayak apa ya, kayak mempercepat buat digantinya gitu. Karena jalanan pas itu tahun lalu 2023 gue ke Aceh, itu jalanan lumayan sih, lumayan banget hancur-hancurannya, terutama di daerah Pekanbaru ya. Jadi ya itu mempercepat gue untuk mengganti kaki gitu. Tapi setelah diganti kaki ya fine aja. Sekarang udah fine. Sekarang ada muncul sebelah kiri itu bunyinya, bunyi gitu. Kalau kita lewat jalan-jalan rusak, tapi masih ya nggak mengganggu gitu. Kalau pas yang gue pulang dari Aceh tuh mengganggu, kayak bunyi klek gitu, kayak atau bunyi tik gitu. Jadi berasa banget mengganggunya gitu. Nah kalau ini enggak, dia kalau jalan jelek aja baru gitu. Terus apalagi bensin ya kelemahan ya, bisa dibilang kelemahan karena lumayan banget borosnya kalau dipakai setiap hari ya. Cuma kalau dipakai ya sekali ya udahlah gitu. Tapi kalau dipakai setiap hari tuh berasa banget gitu. Terus udah sih gitu, itu kelemahan yang menurut gua apa ya, kelemahan yang sama ada ketiga, kelemahannya itu di part susah banget. Kayak kita harus inden. Pas itu gue ganti tie rod, itu susah banget nyarinya gitu, karena mungkin mobilnya udah mobil CBU juga sih ya, jadi emang partnya dari sana semua. Susah banget nyarinya gitu. Terus ini spion gua habis kesenggol orang dari arah berlawanan gitu, jadi ngehajar gitu. Ininya pecah bagian, nanti gue tunjukin. Jadi ini gue solidip sementara karena kita buat nyari barangnya susah gitu. Kalau copotan juga nyari copotan yang bagus susah gitu. Jadi ya gitu, part tuh
main sangat susah gitu. Oke, paling gitu aja sih kalau buat mobilnya ya. Nanti buat luar dan dalam-dalamnya nanti gue tunjukin kalau kita udah dapat jalanan yang kosong ya, tempat kemarin Discovery. Oke, sampai jumpa. Oke, jadi ini sesuai yang tadi gue bilang, bakal nge-review yang ya ada apa aja di sini dan dari luar gimana mobilnya. Oke. Jadi dari sini ini ada Econ mode. Tuh dia ada tandanya di situ Econ. Nah, ini apa ya? Dia irit sih, jadi irit banget enggak juga, tapi jadi lemot. Iya gitu. Jadi ya mungkin kalau kalian kalau cruising kayak ke Jawa yang cruising itu mungkin enak pakai ini. Tapi nanti jadi nyalipnya kurang gitu. Jadi ya kalau gue pribadi sih gue matiin ya. Terus ini ada traction control. Nih kalau ditahan dia mati tuh buat nge-slide nggak bisa ini. Yang ini nggak bisa nge-slide. Ini front wheel drive. Terus ini alarm dalam. Jadi dia di sini nih. Ini dia ngedetect kalau misalnya di dalam masih ada orang tapi udah dikunci, udah di lock itu, dan dia kedetek di dalam sini bahwa ada orang, dia bakal bunyi sampai keluar gitu, berisik banget gitu. Terus ini ya biasa udah auto retract central lock udah pasti. Terus ini ada tachometer, ada speedometer, ada jarum buat bensin sama temperatur. Terus ini buat pencet-pencetan di sini. Ini ada trip 1, trip range, ada range-nya, trip A, trip B, terus ada average-nya juga. Ini trip B, average gitu. Ini udah 85.000 mobilnya. Terus ada PRND-nya. Nah, di sini AC-nya udah digital depan belakang. Nih bisa ngatur belakang juga di depan. Terus ini udah ada kamera mundurnya. Tuh, cuman dia nggak bisa belok. Dia cuman ada arahnya doang tapi nggak bisa belok. Ikut setir nggak bisa. Terus fan-nya kita kecilin dulu. Terus apa lagi? Di sini ada tempat-tempat. Sini juga ada tempat. Ini biasa glove box. Ya, ini glove box. Itu ada cup holder juga kanan kiri. Ada tweeter kanan kiri. Terus jok yang ini udah elektrik. Jok yang bagian sisi ini dia udah elektrik joknya tuh. Tapi yang lain masih manual gitu. Terus di sini kalian ini bisa ditutup. Jadi bisa lewat gitu. Nih coba gue contohin ya. Kalau ditutup itu kayak gini, dia ada tombolnya di sini. Nah, tumpah semua. Udah, jangan. Ya gitu, bisa ditutup. Terus kita ke belakang ya. Oke, jadi ini POV kalau duduk di belakang. Tuh dia tuh kurang menyangga tuh. Dia masih ada sisanya gitu loh, segini. Gitu. Terus ini ada armrest, joknya. Nah, di sini dia bisa ngatur AC nih. Tuh dia ada AC-nya, terus ada lampu juga. Terus belakang juga ada AC-nya. Jok baris ketiga gitu. Itu sih belakang. Sama ada sunroof, bisa dibuka juga gitu sih. Kalau di belakang gini ya view-nya. Joknya memang rada besar tapi jadi enak gitu. Tuh legroom gede banget. Terus headroom juga, kalau mau lihat headroom tuh gede banget, padahal sedan gitu kan. Biasanya kan kalau sedan kayak Camry, Civic Turbo gitu-gitu kan belakangnya tuh rada sempit ya. Ini kan karena wagon jadi dia panjang ke belakang, jadi masih sangat lebar gitu teman-teman. Nah, ini ada fitur menarik lagi. Jok belakang, jok ini dia lipatnya elektrik gitu. Mari kita lihat ya. Oke, jadi ini sesuai ini dia tuh elektriknya di sini tombolnya. Ini buat nutup, ini buat buka nih. Kalau ditutup ya, coba kita pencet ini. Kok dia nggak mau? Sorry, harus di P ternyata. Bentar ya. Oke, jadi sudah gua masukin ke P. Ini tinggal ditutup. Tuh, dia menutup.
dengan sendirinya. Terus dia bakal balik ke belakang gitu. Nah jadi kan lega banget tuh mobilnya, besar banget. Nah kalau buat nutup sama tinggal kalau buat buka sama tinggal dipencet aja yang tombangnya ini, pencet tuh dia ngebuka otomatis tuh. Nah ini emang kayak gini gitu, dia emang kayak nggak ngekunci sampai depan, ngebuka gitu buat mobilnya. Oke. Nah ini buat bagian depannya, ini buat side profile-nya gitu. Coba kita ke belakang ya. Ini buat sisi sampingnya gitu, dia velgnya 17 inci. Terus nah yang belakang, ini bagian belakangnya tuh, looks very good right. Ke bagian belakangnya, knalpotnya 2, kanan kiri, bukan side aja, kanan kiri 2 muffler gitu guys mobilnya. Jadi ya seperti itu mobilnya, Honda Odyssey 2013 gitu. Oke guys, jadi gitu aja buat video kali ini, buat video reviewnya. Kalau kalian mau ada nanya-nanya, langsung aja di kolom komen ya gitu, nanti bakal gue jawab kok, tenang aja. Oke. Gimana haircut gue tadi? Gue sempet potong rambut dulu sebelum lanjut ke sini ya. Oke. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Berarti 4 ya. Like, comment, share, dan subscribe. Terus follow IG gue juga di Muhrizda, ada di deskripsi down below. Itu aja. See you guys on the next video. Bye bye.